Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gali LM. Semoga semua hari ini dalam kondisi yang sehat lahir badannya. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang keris junjung derajat. Keris junjung derajat itu keris yang dengan pamor numpuk-numpuk dipercayai sebagai wasilah untuk menaikkan derajat bagi orang yang di jajaran berpotensi untuk ada kenaikan pangkat, istilahnya untuk orang yang bekerja dari pangkat 1 ingin naik lagi atau kemiliteran, itu dipercaya sebagai wasilah. Keris junjung derajat yang akan kita bahas saat ini adalah keris junjung derajat yang sepuh. Nah, ini jadi keris junjung derajat itu maknanya beda-beda. Kenapa? Angsar itu tuah keris satu dengan satunya itu beda era, biasanya kemujaropannya beda, ampuhnya beda. Jadi saya sering di pembahasan kalau mengkoleksi bukan berarti keris yang STW ataupun muda itu kalah bagus, tidak. Cuma kalau memang keris tua itu biasanya dilakukan dengan berbagai laku-laku atau tirakat yang memang benar-benar menyita energi pikiran, bahkan namanya saja tirakat artinya miloro badan gitu ya. Ini kerisnya, keris junjung derajat yang satu ini mapannya ditilam. Nah, ini ditilam ya, mapannya ditilam. Ini sebenarnya tilam tapi rusak ya karena aus ya. Nah, ini bisa dikatakan ada yang mengatakan junjung derajat, ada yang mengatakan Banyumili. Kenapa demikian? Dikatakan Banyumili juga bisa, karena orang keris itu nggak harus sama. Kalau saya mengatakan ini junjung derajat, kenapa? Karena antara satu garis pamor dengan satunya itu tidak tempuk, artinya sejalan. Saya katakan junjung derajat karena begitu ya, sejalan. Nah, ini kan termasuk aus ini. Ini kan aus ini udah karena masa ya. Nah, ini depan belakang. Kalau ini kerisnya sudah saya warangi, jadinya sudah saya warangi, jadi ada hitam-hitam itu ya, muncul pamor. Ini juga bagus, tetapi ada yang lebih bagus. Nah, ini insya Allah ini bagus. Ini mapannya di Kebulajer. Banyak menyebutkan ini mapannya dari Mojopahitan. Ini benar-benar original kalau yang ini. Ini junjung derajat. Ini biru ataupun agak ini bukan berarti saya warangi. Ini belum saya warangi sama sekali. Karena saya ingin ini kelihatan. Nah, besinya ini memang besi biru. Ya. Besinya memang besi biru, bisa dilihat ya, memang original ini. Jadi besi dulu kan, kalau empu-empu dulu ada yang bilang ada besi Karangkejang, besi Pelosani, mengangkang itu besi wadon, besi walulin, besi kato, besi Kamboja, besi ambal, windu haji, tumpeng, werani, jadi macam-macam. Nah, dan penjelasannya kalaupun besi yang ini biru-biru ini biru, dan ada ini kayak pasir malila, ini namanya walulin. Apa walulin itu? Besi yang uraturnya seperti pasir malila, ada kristal mengkilat
membayang di permukaannya seperti ini. Ini namanya malela. Bila dijentik bunyinya gung bergetar. Penampilannya akas. Akas itu kenapa? Berkesan kering. Nah, tuahnya yakni dihormati banyak orang dan baik untuk berternak. Oh, makanya identik di mapannya di Kebulajer nih. Ini kalau pendek bisa tilam sari, bisa tilam tik. Tapi kalau tinggi ini kan tinggi ya. Kalau tinggi ini namanya Kebulajer. Nah, ini Kebulajer. Ini di balik belakang sama ini. Nah, ini kalau menurut saya ada besi walangi. Besi walangi itu kalau menurut beberapa narasumber yang saya tanya, juga dari beberapa referensi buku yang saya baca, itu konon katanya dari lautan. Warnanya kuning agak kehijauan, ini kan hijau ini. Biru-biru hijau. Kalau dijentik bunyinya nging ambreng, suaranya seperti lebah terbang. Tuahnya untuk keselamatan, mudah mencari rezeki, tetapi pantangannya tidak boleh membungakan uang. Itu pantangan ya, pantangannya itu. Jadi besinya ada walulin sama walangi. Nah, ini dilihat dari sini juga bagus. Kita bukakan dulu ya. Kita bukakan dulu. Nah, lumer sekali ya. Besinya lumer sekali, masih original ya, tata-tatanya. Besinya itu kita lihat, kita samakan dengan ini, kan udah beda ya. Ini udah diwarangi seperti ini nih, bener. Jelas kalau tua sangat tua ini, kalau tua sangat tua ini, jelas ya, jelas sangat tua ini, tua ini. Kalau ini kalau buat anu kan juga nges gitu. Besinya sampai ini nih, ada pamor. Nggak mungkin kalau barang seperti ini dibilang barang muda. Kalau masalah penyebutan pamor tuh beda orang bisa beda, karena meyakininya kan wawasan orang nggak sama era atau tangguh. Tangguh itu juga sangat beda, karena biasanya ciri-cirinya orang ini tangguh ini, karena kita hanya memegang pakem, dan pakem itu pakem dikondisikan dengan kondisi keris kadang berbeda. Kenapa? Pakemnya begini, tapi karena keris yang sepuh itu kadang karena termakan oleh usia dan zaman kan ada yang berkurang ciri-cirinya. Jadi kalau saya nggak berani kalau ini tangguh ini, kemungkinan kalau ini kemungkinan tangguhnya Majapahit, kemungkinan. Dilihat dari ciri-cirinya. Pertama, besinya itu udah beda, bahan besi beda. Satu, cara pembuatannya udah beda, padatnya udah beda, besinya padat. Jadi ciri khasnya terus wibawa. Makanya saya suruh lihat ini, wibawanya pun beda. Ini wibawa kerisnya beda, wibawa keris. Nah, wibawa kerisnya kan juga beda ini, udah beda sekali wibawa kerisnya. Wibawa kerisnya udah beda ya kan. Ini kalau orang lihat pasti menyatakan Banyumili nih. Oh, itu ya monggo saja itu loh. Nah, makanya di buku-buku pakem tuh banyak ya. Makanya saya pernah membaca ada berbagai di serat Wesi Aji terbitan De Bliksem itu. Jadi saya pernah mempunyai buku jadi serat Wesi Aji terbitan De Bliksem Solo tahun 1982, memuat tentang keris-keris, ciri-ciri. Tapi saya banyak referensi karena kan akhirnya mengetahui penerbit satu dengan penerbit lainnya, narasumber satu dengan lainnya itu berbeda. Berbeda bukan untuk kepercayaan, enggak. Inilah khasanah kebinekaan daripada budaya Wesi Aji. Budaya Wesi Aji ini sama ini depan belakang tuh. Cantik ini. Ini kalau kena cahaya dia mengkilap ini. Kalau ini memang udah diwarangi, tapi kan ini udah kelihatan kalau aus ya. Kelihatan kan ausnya. Oh, kelihatan kan ausnya. Kelihatan ausnya. Kelihatan sekali ausnya. Ya kan, kelihatan ausnya. Ini. Kalau ini besinya mah beda. Loh, ya kan biru kan. Biru ada walulin yang kayak besi malelo ini loh. Ini kan ada tengkerlip tuh. Ada pulau saninya. Ya kan. Lihat dari atas sampai bawah. Oh.
sangat indah. Inilah kenapa kita harus selalu menggali budaya kita sebagai wujud cinta tanah air. Sekian yang bisa saya paparkan tentang besi junjung derajat yang wasilahnya dipercaya untuk meningkatkan karir, sebagai wasilah meningkatkan karir. Semoga bermanfaat. Ada salah ucap, salah kata mohon dimaafkan. Sekian, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.